Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Merawa, Bapak Dr. Iswandi MPD. Yang saya hormati para dewan juri serta guru-guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau serta semua pengikut ajaran Islam. Dan dengan demikian kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Pada bulan Rajab ini kita senantiasa mengingatkan kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 5 waktu yang asal mula 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun yang dimaksud dengan Isra dalam arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun yang dimaksud dalam agama Islam adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat 1. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya, Al-Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya telah dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu kesuburan tanahnya. Setelah kita perhatikan sejenak tentang Al-Quran tersebut, maka kita bisa ambil kesimpulannya bahwa apa yang difirmankan oleh Allah tersebut telah terbukti, seperti kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji, bagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat tinggi yang tak akan mampu manusia manapun sekalipun menggunakan alat-alat canggih dan kemajuan teknologi yang serba canggih ini. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah beliau menerima perintah sholat 5 waktu yang semulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Namun dengan kemurahan Allah, dimohon keringanannya hingga 5 waktu, yang tidak mengurangi pahalanya 50 kali tersebut, yang wajib dikerjakan oleh beliau beserta segenap umat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tempat peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala pada malam 27 Rajab tahun 11 Hijriah, setelah beliau diangkat menjadi Rasul utusan Allah. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut adalah menanamkan kekuatan batin beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas cobaan atau musibah yang menimpa pada beliau sepeninggalan paman, kakek serta istri beliau yang tercinta, yang semasa hidup mereka sebagai benteng terhadap serangan musuh-musuh beliau yang berusaha menghentikan perjuangan beliau. Selain menanamkan kekuatan batin terhadap beliau, juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa tebalnya imannya, dengan peristiwa tersebut, karena peristiwa yang sehebat bagaimanapun tidak akan ada kesulitan apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut apabila dipikir dengan akal. Dengan demikian, marilah kita pandai-pandai mengambil iktibar yang baik
yaitu mempertebal keimanan kita dengan mengembalikan semua kejadian yang sehebat manapun akan mudah terjadi dengan kehendak serta kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai perwujudan bahwa sholat itu merupakan kewajiban pokok bagi umat Islam selaku umat Muhammad, maka bisa kita perhatikan lewat sabda beliau yang artinya, sholat itu merupakan tiang agama Islam. Maka barang siapa yang telah mendirikan sholat, maka dia termasuk orang yang telah mendirikan, membangun agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang sungguh-sungguh merobohkan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahikumullah. Setelah kita perhatikan isi hadis tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun orangnya tidak boleh seenaknya meninggalkan kewajiban sholat, karena akibatnya merugikan diri kita sendiri, yakni akan menjadi orang yang menyesal selama-selamanya di akhirat kelak jika tidak secepatnya bertaubat kembali kepada Allah, karena dianggap sebagai orang yang telah merobohkan agama Islam. Untuk itu, marilah kita berusaha sebaik mungkin dalam menunaikan kewajiban sholat sehari dengan tulus ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah semata. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.